Jika kamu lagi pilih-pilih mau ambil kredit pemilikan rumah atau KPR, atau lagi pilih-pilih bank untuk kredit mobil atau pinjaman lainnya, penting untuk paham mengenai jenis-jenis perhitungan bunga, karena perbedaan perhitungan bunga akan berdampak pada besarnya cicilan pinjaman kamu, khususnya cicilan yang akan mengurangi pokok pinjamannya. Jadi, tonton video ini sampai selesai agar kamu paham apa saja jenis-jenis perhitungan bunga dan bagaimana cara menghitungnya. Secara umum, ada 4 jenis perhitungan bunga pinjaman yang akan kita bahas dalam video ini secara lengkap, yaitu yang pertama, bunga floating. Suku bunga floating itu bersifat fluktuatif karena bergantung pada kondisi pasar. Jika suku bunga pasar lagi naik, maka suku bunga pinjaman juga akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Biasanya, suku bunga floating diterapkan pada kredit pemilikan rumah atau KPR dengan kombinasi bunga tetap untuk periode awal kredit. Yang kedua, bunga flat. Suku bunga flat ini dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal di setiap periode cicilan. Bunga flat dihitung dengan mengalihkan pokok pinjaman dengan suku bunga, kemudian dibagi jumlah bulan atau jangka waktu pinjamannya. Metode perhitungan bunga flat didasarkan pada jumlah pokok pinjaman awal di setiap periode cicilan. Metode ini lebih sederhana dan umumnya digunakan untuk kredit dengan jangka waktu yang pendek, seperti kredit kendaraan bermotor, pembelian alat elektronik, atau kredit tanpa agunan. Rumus perhitungan bunga flat per bulan adalah pokok pinjaman dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan total waktu kredit, kemudian dibagi dengan jumlah bulan waktu jangka waktu kreditnya. Contoh perhitungan suku bunga flat adalah jika seseorang meminjam 40 juta rupiah dengan tenor atau jangka waktu 12 bulan dan suku bunga per tahunnya adalah 10%, maka menghitung pokok pinjaman per bulannya adalah 40 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 3.333.333 rupiah. Kemudian menghitung bunga per tahunnya adalah dengan cara mengalihkan 40 juta rupiah dikalikan dengan suku bunga 10%. Hasilnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian menghitung bunga per bulan adalah dengan membagi bunga per tahun yang sebesar 4 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 333.333 rupiah. Jadi total cicilan per bulan adalah 3.333.333 rupiah ditambah dengan 333.333 rupiah. Hasilnya adalah 3.666.666 rupiah. Yang ketiga ada bunga efektif. Metode bunga efektif menghitung bunga berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayarkan. Dengan metode ini, jumlah bunga yang dibayarkan berkurang seiring pelunasan pokok pinjaman. Bunga efektif dihitung dengan mengalihkan sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dengan suku bunga tahunan, kemudian dibagi dengan 360 hari. Bunga efektif biasanya digunakan untuk kredit dengan jangka waktu menengah hingga panjang, seperti kredit pemilikan rumah atau kredit usaha. Banyak yang menganggap metode ini lebih adil dibandingkan bunga flat, karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayarkan akan semakin kecil seiring berkurangnya pokok pinjaman setiap bulan. Rumus perhitungan bunga efektif adalah sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dikalikan dengan suku bunga per tahun. Lalu hasil perhitungannya dikalikan dengan 30 hari dibagi dengan 360 hari. Contoh perhitungan bunga efektif adalah jika misalnya kamu meminjam dari Bank A sebesar 120 juta untuk jangka waktu 12 bulan dengan tingkat bunga 10% per tahun, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Pokok pinjaman per bulan adalah 120 juta dibagi dengan 12 bulan, sama dengan 10 juta per bulan. Jadi jumlah angsuran pokok per bulan kamu adalah 10 juta rupiah. Perhitungan bunga untuk bulan pertama adalah suku bunga 10% dikalikan dengan pinjaman pokok 120 juta, sama dengan 12 juta.
Kemudian dibagi dengan 12 bulan, hasilnya adalah 1.200.000 per bulan. Perhitungan bunga untuk bulan kedua adalah 120 juta yang merupakan pinjaman pokok dikurangi 10 juta rupiah yang merupakan angsuran pokok bulan pertama, atau jadinya pokok pinjaman tersisa 110 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan suku bunga 10%, hasilnya adalah 11 juta rupiah, lalu dibagi dengan 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 916.666 rupiah per bulan. Perhitungan bunga untuk bulan ketiga sama seperti perhitungan untuk bulan kedua. Jadi pinjaman pokok 120 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah yang merupakan angsuran pokok bulan pertama dan bulan kedua, atau jadinya pokok pinjaman tersisa hanya 100 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan suku bunga 10%, hasilnya adalah 10 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 12 bulan, hasilnya adalah 833.333 rupiah. Perhitungan ini terus dilakukan hingga seluruh pinjaman dilunasi. Yang keempat, bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah metode yang menyusun angsuran pokok dan bunga agar jumlah cicilan tetap setiap bulan. Pada awal masa kredit, bunga yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pokok pinjaman. Namun seiring waktu, porsi pokok berkurang dan porsi pokok pinjaman meningkat. Metode ini sering digunakan dalam kredit pemilikan rumah atau KPR, atau juga kredit investasi jangka panjang lainnya. Dalam prakteknya, perhitungan bunga yang digunakan lembaga keuangan itu adalah kombinasi dari lebih satu jenis perhitungan. Misalnya perhitungan bunga floating dikombinasikan dengan bunga anuitas. Contohnya gampangnya adalah dari penerapan kombinasi perhitungan bunga ini ada pada sebagian besar cicilan pinjaman di Indonesia saat ini. Kalau kamu saat ini ada pinjaman di bank atau lembaga pinjaman lainnya dan besarnya cicilan per bulannya adalah sama hingga akhir masa pinjaman, itu artinya perhitungan bunga atas pinjaman kemungkinan besar menggunakan kombinasi dengan perhitungan bunga anuitas. Apabila besarnya cicilan per bulan atas pinjaman kamu jumlahnya sama hingga akhir masa pinjaman, maka kamu harus hati-hati dan jeli. Karena dalam jumlah cicilan kamu itu tentunya ada komponen angsuran pokok dan komponen bunga. Nah, yang perlu dan penting untuk kamu ketahui adalah berapa jumlah komponen angsuran pokoknya dan berapa jumlah komponen bunganya. Sayangnya, ini banyak dari kita nggak sadar akan hal tersebut. Seharusnya hal tersebut bisa ditanyakan kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman. Saya yakin pasti di antara kamu banyak yang pernah mengalami hal begini. Jadi ketika kamu telah menjalani misalnya separuh masa pinjaman, lalu kamu ingin melakukan pelunasan dipercepat, kemudian kaget karena sisa jumlah pinjaman yang harus dilunasi jumlahnya masih lumayan gede. Kok bisa begitu ya Bang? Itu kejadian karena perhitungan bunga anuitas tadi. Jadi dalam jumlah cicilan per bulan pinjaman kamu yang jumlahnya sama setiap bulan itu, pada awal-awal masa pinjaman hingga separuh atau lebih masa pinjaman, itu komponen bunganya jauh lebih besar dibandingkan komponen angsuran pokoknya. Jadi pada masa-masa awal pinjaman, itu bank atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman menarik bunga lebih besar dari kamu di depan. Jadi kalau kamu melakukan pelunasan dipercepat, maka kamu akan rugi. Kok begitu ya Bang? Gak adil dong buat nasabah. Ya kalau soal nggak adil atau adil sih saya setuju. Tapi pertanyaannya apa kamu punya pilihan? Kan enggak. Kalau nggak setuju dengan perhitungan bunga mereka, kan nggak bisa dinego juga. Pilihannya cuma ambil itu pinjaman atau nggak usah pinjam sama sekali. Jadi sekarang sudah paham kan ya tentang jenis-jenis perhitungan bunga? Sudah paham juga kan dengan perhitungan bunga anuitas? Coba sekarang kamu yang punya cicilan, kalau jumlah cicilannya sama setiap bulan, coba tanya ke bank atau yang ngasih pinjaman. Berapa jumlah komponen angsuran pokoknya dan berapa jumlah komponen bunganya dari jumlah cicilan kamu setiap bulan itu. Ingin tahu cara menghitung bunga anuitas? Nanti kita bahas, tapi nggak di video ini ya.
Saya akan bahas di video tersendiri untuk membahas mengenai perhitungan bunga anuitas ini. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Silahkan share video ini ke banyak orang agar makin banyak orang yang paham mengenai perhitungan bunga. Silahkan subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.